Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah analisis perangsangan sistem. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi yang baru, yaitu yang terkait dengan tabel transaksi. Ya, tabel transaksi di mana di dalamnya nanti kita bicara tentang adanya transaksi aktivitas di perpustakaan ini. Jadi nanti tabel yang akan gunakan nanti menyangkut bukan hanya satu tabel, ya, tetapi ada 4 dalam hal ini, ya, yaitu anggota, petugas, buku, dan transaksi. Ya. Nah, untuk itu saya ingin memastikan data-data apa saja yang ada yang sudah kita input sebelumnya, kita bahas sebelumnya, yaitu tentang anggota. Ya, saya akan coba di sini, kita mulai ya, kita akan coba buka tabel anggota ya, ini karena kaitannya nanti kita bukan input di anggota lagi, tetapi bagaimana data anggota yang sudah ada ini nanti kita gunakan. Oke, untuk membuka tabel anggota, maka kita bisa berikan perintah use, ya, use, spasi. Ya, jadi ini saya sebelumnya sudah masuk di dalam Vokpro ya. Jadi saya kira saya tidak harus bercerita lagi bagaimana memasuki Vokpro-nya. Ya, jadi saya kira di pembahasan sebelumnya kita sudah sering bagaimana kita membuka Vokpro. Oke. Ya, jadi saya akan buka tabel anggota. Jadi di sini saya berikan perintah use anggota. Anggota begini, kemudian enter. Oke. Nah, begitu kita use anggota, maka di bawah di sini akan terlihat ya. Jadi anggota terbuka, di sini saya mempunyai 7 data. Ya, pointer sekarang menuju pada data yang pertama. Ya, jadi ini sudah ada datanya, ada 7. Ya, saya akan coba tunjukkan, yaitu menampilkan seperti Excel ya. Jadi kita bisa berikan perintah browse. Nah, gitu ya, browse itu kita enter. Nah, maka di sini ada 7 data ya. Jadi dari 001, 02, 03 sampai 07 ya. Jadi kalau saya klik turun begini, maka di sini akan muncul 2 garis miring 7. Saya turun lagi begini, maka 3 garis miring 7. Kalau saya loncat aja misalnya ke data ke-6 begini ya, maka ini 6 garis miring 7 ya. Jadi artinya angka yang depan ini menunjuk pada data yang sedang kita sorot ya, kita lihat pointernya berada di data keberapa. Nah, gitu ya. Oke, kalau ini 4,7. Oke. Ya, ini ya, jadi ada kode dan ada nama. Oke, data yang lainnya sementara kita abaikan saja dulu ya. Oke. Kemudian yang kedua, jadi ada 7 ya, ada 7 untuk anggotanya. Kemudian yang kedua tentang petugas ya. Oke. Kita bisa langsung membukanya ya. Jadi membuka dan menutup dan membuka. Jadi kalau ini sebenarnya ini use begini aja sebenarnya ini kalau kita berikan perintah ini maka anggota itu tertutup. Nah, kemudian kita bisa langsung saja petugas. Jadi ini sebenarnya kalau perintah begini saja maka sebenarnya tabel sebelumnya ditutup dan tabel berikutnya dibuka. Ya, jadi ini kita bisa berikan use petugas, kita enter ya. Begitu di enter, file atau tabel anggotanya tertutup. Nah, sekarang yang terbuka adalah petugas ya. Ini di sini terlihat ada 4 ya, ada 4. Oke, kita lakukan sama dengan tadi ya. Mau ditulis boleh atau saya gunakan yang ini yang di atasnya ya. Karena sudah ada, saya belum. Oke ya, ada data 4 kata ya, ada kode dan nama. Oke, sementara password sementara tidak kita perhatikan dulu. Kemudian berikutnya adalah buku ya. Use buku.
Ini kita enter. Oke. Ya. Jadi tabel petugas tertutup, buku terbuka. Ini di sini saya punya 4 ya, ada 4 buku ya, 4 buku. Kita boleh browse ya, ini ya. Jadi ada apa namanya? 01, 02, 03, 04 gitu ya. Oke. Ini kode, ada judulnya, ada pengarang dan seterusnya. Oke, ini sementara kita pakai manual saja. Ini kita anggap ada ya, jadi statusnya kita berikan angka 1 aja. Oke, untuk statusnya nanti biarkan aja, nggak apa-apa. Dipotongkan juga nanti pada saatnya bisa, kalau kita buka menggunakan form buku, mestinya dia akan tertulis menjadi buku ada. Oke ya, jadi ini anggaplah 4 buku ini ada semuanya. Oke, nah ini 3 tabel yang sudah kita siapkan sebelumnya, datanya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat tabel baru ya. Tabelnya kita namakan transaksi ya. Tapi nanti formnya mungkin setidaknya saya akan bicarakan 2 ya. Untuk transaksi ini ada peminjaman dan ada pengembalian. Oke. Ya. Oke, itu sudah kita siapkan sebelumnya ya. Jadi tabel anggota, petugas, dan buku. Ya, nah sekarang kita akan menyiapkan tabel transaksi. Ya, nah karena memang kita belum punya tabel transaksinya, maka kita buat ya. Kita buat tabel transaksi yaitu dengan perintah create. Ya, create. Ini create. Kemudian kita ikuti dengan nama tabelnya ya. Yaitu tabel yang akan kita buat adalah maaf, ini kok jadi nggak ada hilang nggak ya. Oke ya. Oke, kita akan coba ulang lagi. Create ini transaksi gitu ya. Oke, kita enter. Ya, maka akan muncul seperti ini ya, mengenai struktur data. Kita ikuti dari yang sudah kita tetapkan sebelumnya, yaitu kita punya feed, yaitu nomor urut, _urut. Di sini karakter, tipenya, lebarnya 6. Ya, 6 boleh kita langsung tulis, kita hapus 10-nya, kemudian kita ganti angka 6. Berikutnya adalah ada tanggal. Ini date. Ini. Oke, lebarnya udah otomatis. Berikutnya ada kode anggota atau KD ya, di sini kita tuliskan KD anggota. Di anggota karakter lebarnya 6. Kemudian ada nama anggota, NM anggota. Ya, NM anggota lebarnya adalah 25 ya, karakter tipenya. Berikutnya ada kode buku, KD buku. KD buku ini lebarnya 6 ya, tipenya karakter. Kemudian judul buku JDL buku. Oke, karakter tipenya lebarnya kita tentukan 40. Ya, kemudian berikutnya ada kode petugas ya, KD petugas. Karakter lebarnya 3. Oke, kita tulis saja. Berikutnya ada NM petugas, NM_anggota. Karakter
Di sini namanya 25. Sorry. Ini jadi double ya. Oke. Kita tidak boleh double. Ini maksudnya nama NM petugas ya. Oke ya, sini sekaligus peringatan ya bahwa kita tidak boleh membuat nama field yang sama ya. Jadi tadi saya salah tulis dan ternyata NM anggota itu di atas sudah ada ya. Jadi sekaligus ini ya, jadi informasi bahwa di sini tidak diizinkan untuk membuat nama field yang sama dari yang sebelumnya. Jadi mesti ada, seandainya terpaksa pun ada, silahkan gunakan ada pembeda, misalnya di belakangnya berikan angka 1, 2, dan seterusnya. Ya. Oke, ini NM petugas. Ini karakter, ini 25. Oke, berikutnya adalah jadwal kembali ya, JWL kembali. Ya, ini tentukan ya. Yaitu di sini kita berikan date ya, tanggal. Oke, seperti itu. Kemudian tanggal kembali, TGL kembali. Oke, ini juga tanggal juga, date ya. Kemudian denda ya, nanti kaitannya dengan misalnya ada keterlambatan, misalnya kita akan berikan denda. Ya, ini akan kita berikan angka, jadi numerik. Misalnya denda ini dalam berapa ratusan ribu ya, sehingga kita siapkan saja lebarnya adalah 6. Ya, maksimal ratusan ribu ya, tidak harus ratusan ribu juga ya. Dan misalnya nanti ada bayar, ya, bayar juga kita numerik juga, ada 6. Kemudian ada saldo, ya, ada saldo, numerik juga, ini ya 6. Ya, ini tabel transaksi ini nanti bisa kita buat beberapa form ya. Oke ya, ada beberapa form. Oke, minimal ada 2, yaitu form pinjaman dan pengembalian. Oke, sudah selesai seperti ini, kita oke. Ya, sudah selesai ya. Jadi kita sudah membuat tabel transaksi ya, transaksi. Nah, selanjutnya kita akan membuat form ya. Form yang pertama yaitu tentang peminjaman ya. Jadi saya akan berikan nama saja, ada pinjam daftar dan ada pinjam edit. Ya, ada ya, jadi dalam rangka kita mau menginput data peminjaman. Oke. Nah, sekarang saya akan coba buat dulu pinjam apa namanya? Pinjam edit dulu ya. Pakai pinjam edit dulu aja ya. Sebenarnya bolak-balik silahkan, mau pinjam edit dulu boleh, mau pinjam daftar dulu juga boleh ya. Nah, saya akan supaya jangan sampai ada pemahaman bahwa membuat tuh harus daftar dulu, maka saya akan coba di sini membuatnya adalah pinjam edit ya. Itu akan saya buat lebih dulu. Oke. Maka kita membuat atau kita berikan perintah modify form ya, form ya, saya namakan di sini pinjam underscore edit. Oke ya, kita dari edit dulu. Oke, edit. Oke, ini kita udah begini ya, ini saya lebarkan aja yang ini ya. Saya maksimalkan saja. Oke, seperti ini. Ini saya geser sedikit ke sini. Ya, ini saya lebarkan, ini saya tarik ke bawah. Nah, misalnya gitu ya. Nanti kalau ini terlalu lebar, terlalu besar, boleh kita atur kembali.
Oke, kita akan atur beberapa hal di sini, yaitu ini form kita ganti ya. Kita berikan nama entry edit peminjaman. Oke, jadi di sini di propertinya sudah form 1 ya, kita cari captionnya. Kita cari caption. Nah, ini ada caption di sini ya. Nah, ini kita ganti nih ya, menjadi yang tadinya form 1 kita ganti menjadi entry garis miring edit peminjaman. Mau dilengkapi juga boleh, peminjaman buku gitu ya, peminjaman buku. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya ini minimize maximalis kita hilangkan saja ya. Maka kita bisa cari di sini minimize maximize atau maximize dan minimize ya di huruf M. Nah, ini ya ada mark button ya, kita boleh double klik di sini sehingga berubah menjadi false gitu ya. Kemudian di sini min button kita berikan double klik juga. Nah, gitu menjadi false. Oke. Berikutnya kita akan atur bagian bawah ada window type dan show window. Atau show window dulu juga boleh, ini show window. Ini ya, show window kita ganti menjadi in top level. Kemudian window type ya, window type ini boleh dipilih di sini atau double klik di sini ya, double klik menjadi modal. Oke, sudah ya. Berikutnya udah selesai saya kira itu. Kemudian yang kita akan masukkan di sini ada, saya akan siapkan tombol aja ya. Tombol ada 3 tombol ya. Kita siapkan 3 tombol aja ya. Kita klik ini button comment button. Kita klik ini, letakkan di sini. Ya, kita atur sedikit. Ya, ini ya. Oke, misalnya seperti itu. Kita bisa copy ya. Klik copy ini ya. Ini sudah nunjuk komen ya. Jadi kalau di propertinya tertulis di sini komen 1 ya. Kita klik copy, paste. Nah, gitu ya. Kita akan dapatkan komen 2. Komen button 2. Kemudian kita paste lagi, maka kita dapatkan komen button yang ketiga. Oke, ini ya. Oke ya. Kemudian kita boleh isikan di sini, yaitu keluar ya, keluar, kemudian di sini tambah, kemudian ini simpan. Oke. Ya. Kemudian sementara kita tuliskan yang keluarnya dulu, yang kita berikan ya, untuk yang tambah dan simpan nanti aja. Yaitu ini kita double klik di sini, kita berikan perintah this form. Ini jangan lupa di sini komen 1 dan prosedurnya adalah klik ya. Artinya kalau diklik ngapain ya. This form titik release. Oke, ini ya ada ya. Kita boleh double klik di sini. Ya, kita berikan kurung buka, kurung tutup. Oke. Kita tutup lagi yang ini. Oke, seperti ini ya. Ini sementara simpan dan tambah. Boleh nanti saja kita tambahkan. Kita sekarang masuk ke form ini ya. Form ini kita akan berikan beberapa ya. Ada init, ada load,
ada activate ya. Untuk sementara yang akan kita tambahkan dua dulu, yaitu init dan load ya. Untuk yang activate nanti dulu ya. Activate nanti kalau ini text box-nya sudah kita buat ya, nanti aja. Oke, kita double klik di sini ya, tokonya di daerah ini ya, mau di sini diklik, di sini boleh, di sini boleh ya, atau misalnya sini. Nah, ini ada load. Oke, ini kita mau pakai yang load dulu juga boleh ya. Nah, karena ini edit ya, jadi kita akan apa namanya? Kita akan buat kita akan membuka tiga file ya, 4 file ya, ada 4 ya. 4 file, tapi masing-masing nanti kita kondisikan, yaitu kalau file itu atau tabel itu belum dibuka ya. Yang pertama, ini tidak ada urutan tertentu dari 4 tabel ini, kita boleh saja anggota misalnya ya, yaitu kita nanti akan tuliskan use anggota ya, anggota. Nah, kalau yang ini karena kita akan membuat lebih dari satu, maka in 0 ini mutlak ya, in 0 ini mutlak ya. Kalau sebelumnya saya sering bilang in 0 ini boleh diberikan, boleh tidak ya, tapi kalau ini harus ya. Oke, supaya ini kita boleh aja ini kita namanya copy paste juga boleh ya. Jadi use anggota copy paste 2 3 4 ya. Oke, jadi use anggota. Kemudian yang kedua tadi apa, petugas ya, ini saya ganti petugas. Kemudian yang ketiga adalah buku. Oke, kemudian yang keempat adalah transaksi. Nah, ini di sini untuk load yang edit ini kita tidak awali dengan close all ya. Kecuali nanti untuk di form ya, untuk yang daftarnya nanti kita akan gunakan close all. Jadi di sini kita gunakan apa? Kita bahwa use anggota itu akan kita berikan kalau tabel anggota itu sebelumnya belum dibuka. Jadi saya gunakan if not use. Ya. Use kurung buka tanda petik anggota. Oke, tanda petik lagi kurung tutup. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini bisa kita sedikit geser, mau 3 huruf atau 4 huruf atau 2 huruf silakan. Nah, ini kita akhiri dengan ending. Nah, gitu. Oke. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk tabel yang lain ya, untuk tabel yang lain. Ya, misalnya ini kita akan gunakan untuk ya, jadi saya akan gunakan copy paste aja. Ya, saya akan copy, saya letakkan di sini. Nah, gitu ya. Kemudian oke, nanti ini saya geser begini. Kemudian ini juga nanti saya copy aja. Begini. Oke, saya gunakan lagi di sini. Oke. Ya. Buku, kemudian oke. Ya, gitu ya. Ini terakhirnya ending tentunya. Oke. Ya, jadi ini anggota, ini yang kedua adalah petugas. Saya akan copy aja di sini. Jadi jangan lupa ini kalau kita buka untuk membuka petugas berarti di sini not use-nya adalah petugas. Kemudian ini yang ketiga buku. Berarti sebelum use buku in 0 maka kita kondisikan dulu if not use buku. Gitu ya. Oke, saya copy paste aja. Kemudian yang terakhir ini not ya, karena use-nya transaksi maka if not use-nya adalah
transaksi. Nah, gitu. Oke, seperti itu. Ya, saya kira sudah selesai ya. Jadi dari empat-empatnya ini akan dibuka kalau masing-masing tabel itu belum dibuka, yaitu nanti dibukanya di mana? Di daftar tadi ya, form apa namanya? Pinjam daftar. Oke, saya kira ini berarti sudah selesai untuk yang load ini. Kemudian kita beralih ke init ya, ini L ya, berarti I-nya di atas. Nah, ini init ya. Init kita isi 3 perintah baris aja. Set top ya, top off. Kemudian set date Italian. Kemudian set century on ya. Oke, saya mungkin tidak memberikan urean perintah untuk apa ya, saya kira ini di video sebelumnya sudah sering kita bahas. Oke, saya kira itu dulu. Kemudian untuk yang activate nanti kalau kita sudah membuat text box ya. Jadi karena nanti di tampilan itu di activate itu sifatnya untuk menampilkan. Jadi kita harus sudah punya dulu. Oke, saya tutup dulu. Oke ya. Jadi di sini tidak ada perubahan tapi sebenarnya sudah ada ini ya. Oke, sudah ada isinya di dalamnya tadi. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat beberapa data di sini ya yang terkait dengan peminjaman. Jadi di sini saya akan menampilkan data yaitu nomor urut, tanggal, kode anggota, nama anggota, kode buku, judul buku, kode petugas, nama petugas, jadwal kembali. Oke ya, jadi saya akan buat itu aja. Jadi nanti untuk tanggal kembalinya nanti kalau kita bicara tentang pengembalian buku. Ya, jadi untuk pinjaman saya kira data lainnya ini tidak perlu ditampilkan semua. Ya, meskipun kalau mau ditampilkan sebenarnya juga boleh. Oke ya, jadi saya menyiapkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9. Oke, jadi saya akan menyiapkan label sebanyak 9. Oke, saya akan ambil di sini. Label itu adalah huruf A ini ya. Saya klik ini, saya letakkan di sini. Oke, ya. Dan label ini supaya pengaturannya sekalian, saya akan buat di sini ada auto size ya. Atau size-nya saya buat menjadi true aja. Oke, ya. True ya. Saya akan coba pakai ini aja, copy paste ya. Copy paste. Oke. Oke. Ya, seperti ini. Ini sudah 2. Saya akan copy aja. Ya, blok. Sudah di blok ini. Kita copy, paste. Oke, kita sudah punya 4. Ini saya taruh di sini. Oke, ini agak kurang ke atas sedikit. Nah, itu. Oke, ini sudah 4. Boleh saya blok lagi. Kita copy ya. Paste. Nah, jadi sudah ada 4 lagi ya, ada 4 sehingga sudah 8 ya. 8 tadi butuhnya 9. Oke, paste lagi nggak apa-apa. Nah, paste dapat 4 lagi. Oke. Kita taruh di sini. Ya. Oke. Ya, ini yang ini di blok ya, yang 3 kita hapus ya, kita delete aja. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah punya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pindah 2 aja. Oke, ya. Oke. Ya, kita langsung berikan di sini ada nomor urut. Ya, kita caption ya.
kita label 1, kita cari caption. Nah, ini captionnya ya. Oke, captionnya kita isi dengan nomor urut. Ya, di sini nomor urut bebas ya, mau NO titik urut, spasi urut boleh, atau mau ditulis nomor urut juga boleh, atau mau ditulis nomor urut transaksi boleh. Ya, silakan aja. Oke, nomor urut, kemudian di sini ada tanggal, berikutnya ada kode anggota, ya tadi nama feednya KD anggota, tapi di sini ya boleh kita tuliskan kode anggota. Kode anggota, bawahnya kita bisa berikan nama anggota, berikutnya ada apa ini, kode buku ya, kode buku. Kemudian di sini bawahnya kita berikan judul buku. Kemudian ini ada kode petugas. Kode petugas, ini ada nama petugas. Nama petugas, kemudian di sini tanggal jadwal kembali boleh, atau tanggal harus kembali boleh ya. Oke, saya tulis saja tanggal harus kembali. Nah, gitu ya, misalnya gitu. Silakan aja nanti diatur supaya tidak terlalu panjang, boleh aja ya. Ya, kata-katanya bebas sebenarnya di label ini. Misalnya, atau mungkin saya ini supaya nggak terlalu panjang, misalnya tanggal kembali, misalnya gitu ya. Tanggal apa ya? Apa itu? Tanggal harus kembali, tanggal kembali. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi mau kita tulis tanggal harus kembali. Ya, ini artinya jadwal. Ya, jadwal ya. Oke. Ini K-nya boleh aja kita edit lagi supaya K-nya besar. Oke, ya. Sudah begitu. Kemudian ini kelihatannya datanya cukup pakai text box ya. Jadi kita pakai text box saja. Ini yang ada huruf AB ya. Huruf AB kita klik, kita boleh kita kira-kira lulus ini supaya rapi. Nah, misalnya kita klik di sini. Oke, ya seperti ini. Kemudian ini kita bisa copy paste ya. Jadi, copy paste. Oke, kita sudah punya 2. Oke, sama dengan yang tadi label ya, supaya cepat boleh aja ini di blok aja. Kemudian copy paste. Oke, kita sudah punya 4. Oke, ini kita blok lagi. Copy paste. Oke, kita sudah punya 8. Kemudian paste lagi. Kita dapat 4 lagi, padahal butuhnya cuma 1, nggak apa-apa. Ya, ini oke, yang ini kita blok saja, yang 3 kita delete. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita atur nih ya, kita atur misalnya nomor urut boleh aja sedikit aja. Oke, misalnya seperti itu, tanggal, oke, tanggal tidak apa-apa, seperti itu. Kemudian anggota kita buat sedikit aja. Atau boleh ini anggota tadi 6 digit ya. Oke, saya kira cukup segitu. Nama anggota kita panjangkan. Misalnya segitu. Kode buku. Oke, misalnya kita judul buku mungkin lebih panjang lagi.
misalnya seperti ini. Kemudian kode petugas cuma 3 digit ya. Nah, gitu juga boleh. Atau kita tambah dikit lah ya. Oke. Kemudian nama petugas. Oke, misalnya nama petugas seperti ini ya. Oke, ya cukup begitu. Kemudian ada beberapa data yang sebenarnya tidak perlu kita input ya. Jadi kalau memang kita tidak perlu input ya, kita nanti tidak dibuka ya. Mana yang tidak dibuka atau yang ditutup adalah ini ya. Ini nomor urut. Nanti kita enablekan saja ini. Nah, enable ya ini ya. Nah, ini ya, kita boleh double klik di sini. Oke, gitu. Kemudian supaya tulisannya lebih terang, kita pakai yang ini. Ya, ini kita berikan yang hitam saja. Oke. Nah, gitu. Kemudian yang tidak kita musuhkan lagi, kita tidak untuk input maksudnya ya, yaitu nama anggota. Ya, cukup kita akan berikan kodenya saja, nanti anggotanya akan muncul dengan sendirinya. Oke, ini enable-nya kita false-kan saja. Oke, warnanya kita berikan hitam ya. Kemudian ini judul buku juga bukan untuk kita tulis. Jadi enable-nya kita false-kan saja. Ini hurufnya boleh kita hitamkan. Oke, kemudian juga anggota ya. Anggota namanya kita bukan untuk dituliskan, jadi di false-kan saja. Kemudian warnanya juga ingin kita hitamkan. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah selesai ya untuk apa namanya? Untuk tampilan label dan text box-nya sudah selesai seperti ini. Ya. Nah, kita akan lanjutkan membuat Activate ya untuk tampilan ya, untuk tampilan. Ya, saya akan kembali lagi buka di double klik sini. Ya, double klik begini. Nah, ya, jadi kita tadi sudah punya load, sudah. Kemudian kita sudah punya init ya. Ini ada 2 sudah ya. Jadi kalau yang sudah kita pakai itu dia akan pindah ke atas dan berwarna hitam ya, hitam tebal. Jadi tidak ikut urutan ini lagi, tidak ya. Jadi tapi ini pun sebenarnya urut di sini ya. Di sini ini dulu baru load ya. Urutannya kan I dulu baru L ya. Nah, sekarang kita akan masukkan activate. Jadi nanti activate ini kalau sudah kita isi, activate ini akan berada di atas init nanti ya dan berwarna hitam tebal. Oke, kita buka activate ya dalam rangka menampilkan data. Oke, kita klik activate. Oke, masih kosong. Ya. Di activate ini, nah ini mutlak kita harus memberikan select ya. Jadi karena kita tadi punya 4 tabel yang kita buka ya. Jadi di sini kita harus, kalau yang sekarang ini harus select transaksi. Ya, transaksi. Nah gitu ya. Yaitu untuk menampilkan dari mulai teks 1 sampai teks 9 ya. Yaitu kita bisa berikan this form big teks 1, oke, teks 1 value. Nah, gitu ya, value. Oke. Sama dengan saya nulisnya sampai di sini aja dulu. Oke, ini kita selanjutnya kita bisa copy sampai 9 ya. Ini 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ya, jadi kita berikan nama 2,
kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ya, kita berikan nama fieldnya yang terkait ya. Yaitu yang pertama tadi teks 1 itu terkait dengan nomor urut. Nama field yang kita gunakan adalah NO_urut. Oke. Teks 2 yaitu tanggal ya. Tanggal ini nama fieldnya adalah tanggal. Itu yang ketiga ini terkait dengan kode anggota, nama feednya adalah KD ya, KD_anggota. Oke. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah nama anggota. Nama feed yang kita siapkan adalah NM anggota. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya yang kelima adalah kode buku ya, yaitu nama feednya yang kita siapkan adalah KD buku. Berikutnya adalah judulnya, jadi JDL ya, nama feednya JDL buku ya, JDL_buku. Berikutnya yang ketujuh adalah petugas, kode petugas ya. Feed yang kita siapkan adalah KD_petugas. Kemudian nama petugas, feednya adalah NM petugas. Oke, seperti itu. Kemudian teks 9-nya adalah tanggal harus kembali ya, tanggal harus kembali. Nama feed yang sudah kita siapkan adalah CWL kembali. Oke, seperti itu. Ya, sudah. Nah, kemudian akan saya tambahkan terkait dengan tombol ya. Jadi tombol itu ada 3 tombol tadi ya, ada 3 button, yaitu kembali, tambah, dan simpan ya. Kita akan atur bahwa saat tampil tidak ada perubahan data, maka kembali dan tambah yaitu tombol atau button 1 dan 2 hidup ya, sedangkan simpannya nanti mati ya, atau button yang ketiga ya. Jadi kita bisa berikan this form ya, comment ya, comment. Oke, comment 1 tadi ya, comment ini enable ya, sama dengan true. Nah, ini kita bisa pilih yang ini. Oke, ini ya, ini huruf besar boleh, huruf kecil boleh ya. Ini sengaja ini saya berikan apa ya, spasi supaya kelihatan ya bahwa ini yang bagian atas ini adalah, atau ini, nah ini saya ini juga boleh ya. Jadi yang ini tadi, ini pengaturan tentang tampilan, sedangkan yang ini nanti itu akan digunakan untuk tombolnya. Ya, jadi tombolnya karena ada tombolnya 3, saya akan copy aja. Ya, 2, 3 ya. Jadi tombol 1 itu adalah kembali, 2 itu adalah tambah, dan 3 adalah simpan ya. Nah, jadi 1 dan 2 hidup, nanti yang ini mati ya. Jadi ini kita berikan false. Nah, begitu. Ya, ini nanti yang ini juga akan dipakai di tombol tambah dan simpan ya. Jadi nanti saya akan copy juga ke sana. Oke, seperti itu. Ya, sudah selesai. Kemudian oke, jadi activate sudah selesai. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan, ini ditutup saja. Oke ya, sudah ya. Sudah. Nah, sekarang saya akan tadi yang tombol kembali sudah, saya akan ke tombol tambah ya. Tambah ini akan menambah data ya. Karena tadi ada
kode nomor urut 6 digit ya, kita akan mulai dari 1000001 gitu ya. Berikutnya 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Oke, tambah. Jadi kita klik tambah di sini, double klik. Ya, double klik. Nah, ini ya, jadi komen 2 klik. Nah, yang kita tambah adalah transaksi tabel transaksi. Nah, jadi di sini padahal yang ada tabelnya kan ada 4 semuanya ya. Jadi kita mutlak kalau yang ini ya. Jadi kita harus berikan select transaksi. Nah, gitu ya. Select transaksi. Itu kita akan menambah ya. Perintah menambah baris kosong adalah append blank. Ya, append blank. Nah, begitu. Ini menambah satu baris data, sudah. Nah, misalnya kita akan membuat nomor urut ya, nomor urut. Ya, variabel boleh mau pakai X boleh, Y boleh, A boleh, B boleh, no urut boleh, ya gitu ya. Jadi nama variabel ini bebas saja ya. Oke, saya akan gunakan misalnya apa? Supaya ada variasi ya dari yang kemarin gitu. Jadi kalau saya memberikan beda, bukan juga harus beda. Tapi ini sekedar membuat variasi aja ya. Jadi kemarin X dan Y sudah, kemudian kode juga sudah ya. Ini nomor urut misalnya saya gunakan A dan B aja lah ya. Misalnya A misalnya ya. A sama dengan apa? Karena ini 6 digit ya. 6 digit itu berarti berapa? 1 nolnya berapa nih? 5 ya. Oke. Ini 6 digit ya, benar ya. Oke. A adalah 100.000 ditambah reg number ya. Reg no. Ya, reg no kurung buka, kurung tutup. Oke. Jadi ini data yang pertama ini tentunya regno ini nilainya 1 ya, karena tadinya belum tidak ada data ya, maka regno yang pertama ini dia akan bernilai 1. Nanti kalau sudah mulai ada data, maka regno adalah 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga di sini nilai A sekarang A ini nilainya adalah 100.001 ya, tapi numerik ya, numerik. Oke ya, jadi ini nilainya 100.001. Nanti untuk data kedua 100.000 ya, jadi 100.002, 100.003 dan seterusnya. Oke, ini tadi sudah nilainya sudah, tapi masih numerik. Padahal di transaksi itu tipenya adalah karakter. Jadi kita harus ubah dulu. Misalnya kita akan ubah menjadi B. Ya, B itu sama dengan kita ubah mengkarakter ya, ubah numerik A yang sifatnya karakter, A yang sifatnya numerik kita akan ubah menjadi karakter. Jadi kita sama dengan str ya, kurung buka. Ya, jadi ini kalau kita nulis meskipun tadinya nulisnya huruf kecil ya, tapi kalau memang itu benar perintah yang ada di Vokro, dia akan berubah menjadi huruf besar ya. Jadi kita tidak harus juga menulis huruf besar ya, biarkan aja. Oke, kita akan str atau string ya. Str itu string. A, koma, berapa? 6 digit ya. 6, kurung tutup. Oke. Ya. Jadi sebenarnya A dan B itu nilainya sama ya. Yaitu A itu adalah untuk yang pertama ya tentunya itu 100.001 dan B pun 100.001, cuma beda sifat ya. Beda sifat yaitu apa? Untuk A itu numerik, sedangkan B adalah karakter. Oke, karena sudah kita dapat ini, kemudian kita simpan ini ya, yaitu replace ya,
replace no. Nah, ini jangan lupa ini adalah nama field no underscore urut. Oke, with. Nah, tadi kita sudah buat di sini, yaitu di sini adalah B. Oke, jadi B. Nah, gini. Nah, sudah. Berarti ini menambah data itu sudah selesai. Cuma kalau begini saja, maka data itu tidak nampil di layar, gitu ya. Nah, maka untuk nampil di layar, kita akan gunakan tadi perintah-perintah apa? This form text 1 ya. Jadi untuk menampilkan kita bisa berikan begini, this form text 1 value gitu ya, sama dengan no urut. Oke ya, no urut begini ya. Nah, ini kita bisa copy banyak ya. Kita copy sebanyak berapa? 9 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gitu ya. Ini nanti kita boleh ganti nih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya, ini kita ganti. Ini masing-masing nomor urut ini kita ganti. Ya, kita ganti menjadi apa tuh? Tanggal gitu ya. Ya, tadi bisa aja nomor urutnya jangan ditulis dulu, nggak apa-apa ya. Tanggal, kemudian berikutnya ini yang ketiga tadi adik anggota, dan seterusnya ya. Nah, jadi ternyata kita sebenarnya tadi sudah menulis ini semua ya. Jadi kalau mau kita kalau misalnya mau ditulis lagi silahkan gitu ya. Jadi ini diselesaikan, jadi kita tuliskan tadi ya. Jadi ini kode nama, KD anggota, NM anggota, kemudian ada ini ya. Nah, ini semuanya boleh. Atau nah ini coba ya saya nanti coba ya ini ya tadi kita sebenarnya sudah membuat yang begini, yaitu ada di dalam apa namanya, di dalam Activate tadi ya. Jadi ini oke, untuk sementara kita hentikan dulu nggak apa-apa. Oh, tapi ini jangan sampai begini, biasanya kalau ini nggak mau ya, kalau misalnya coba ya kita tutup. Nah itu ya, ya ada perintah yang ignore begini biasanya tidak mau. Oke, ini kita cancel dulu, kita lengkapi aja tadi ya. Misalnya kita tulis apa 5 itu tadi KD buku ya. Oke, setidaknya begini aja. Oke, ini sudah benar ya. Mbak, kita tutup saja ini. Oke, kita coba double klik di sini. Ya, ya tadi kita sudah membuat tampilan perintah kayak gitu. Ada ya, ini ada load, ada init. Nah, ini ada activate tadi ya, ada activate. Nah, ini ya. Nah, kita sudah punya ini nih. Nah, jadi sebenarnya boleh ini. Boleh di copy semua boleh, atau dari sini saja juga boleh sebenarnya ini ya. Oke, semuanya aja deh ya, nggak apa-apa. Ini kita blok aja, kita copy, gitu ya, klik copy, begini. Ini kita tutup lagi, kita buka tambah ini. Coba ya, kita letakkan di sini ya. Paste ya, Ctrl V. Ya, paste atau Ctrl V. Nah, ini ya. Nah, ini kan sama sebenarnya. Ini nanti itu harusnya sama dengan ini. Nah, ini kita sudah punya ini. Jadi ini boleh saja kita hapus saja yang ini. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Ya. Jadi ini tadi perintah untuk menambah sudah. Nah, ini untuk menampilkan. Nah, sudah begini aja. Nah, gitu ya. Nah, jadi tombol tambah sudah selesai.
Ya, sudah. Kemudian berikutnya, oke, berarti tombol tambah sudah selesai. Kemudian sekarang tombol tambah, ya, tombol simpan, maaf. Tombol simpan kita akan isi datanya. Tadi yang keluar sudah, tambah sudah. Nah, sekarang yang terakhir adalah simpan. Ya, simpan. Oke, yang simpan ini kita akan isi yaitu untuk menyimpan data ya. Yaitu di sini yang menyimpan data tadi teks 1 sebenarnya sudah dibuat oleh tambah tadi. Ya, jadi yang akan kita gunakan untuk simpan sebenarnya hanya berapa? Teks 2, teks 3, teks 5, teks 7 dan teks 9. Ya. Oke, ini yang akan kita simpan. Nah, yang ini juga kita akan isi sebenarnya ini ya, meskipun tidak ini tampilan, ini pun sebenarnya akan kita akan isi juga. Oke. Tolong nanti ditandai ya bahwa yang akan kita simpan adalah beberapa data tadi ya, yaitu ada tanggal ya, ada tanggal, kemudian kode anggota, ya boleh aja ditandai silahkan, kode buku, kemudian ada kode petugas, dan tanggal atau jadwal kembali tadi ya. Oke, silahkan ditandai. Oke, saya akan ke tombol simpan di sini. Ya, tombol simpan masih kosong ini. Ya. Kita akan menyimpan data itu adalah menyimpan ke dalam tabel transaksi. Jadi kita buka dulu, select select transaksi. Ya, transaksi. Oke. Ya, yang akan kita isi adalah yang pertama adalah tanggal, yaitu terkait dengan teks nomor text box nomor 2, text box 2 ya. Jadi kita bisa berikan replace ya tanggal with this form titik teks berapa 2 ya, teks 2 value. Nah, value ini ya value. Nah, gitu. Nah, ini yang akan kita buat ya. Oke. Tadi ada tanggal, kode anggota, kemudian ada kode buku, kode petugas dan tanggal ya. Jadi ada semuanya ada 5. Ya, jadi ini kita bisa copy aja. 1 2 3 4 5. Ya. Yaitu tadi apa aja nih? Teks setelah teks 2 yang akan kita simpan adalah teks 3. Berikutnya ada teks 3, 4 nama anggota, kode buku berarti 5. Kemudian yang akan kita ini lagi 5, kemudian judul buku 6-nya, kemudian 7 ya, kode petugas 7. Kemudian 8-nya tadi adalah nama petugas, berarti yang 9, tanggal kembali ya, jadi ini 9. Nah, gitu ya. Jadi oke, teks 2 adalah tanggal sudah, kemudian teks 3 ini tadi adalah anggota atau nama feednya adalah KD anggota. Nah, jangan lupa kita harus ingat juga cara penulisan nama field ya, nama anggota. Nah, gitu. Kemudian ya tadi kan nama ya, kemudian yang 5 adalah kode buku ya, kita tulis yaitu KD buku. Ya, ini kita ganti aja menjadi KD underscore buku. Oke, sudah. Kemudian
Sudah kode buku, kemudian 7 itu kode petugas. Oke, kita tulis KD underscore petugas. Petugas, kemudian yang ke-9 adalah tanggal jadwal harus kembali ya. Nama feed yang kita buat adalah JWL kembali. Oke, tanggalnya kita ganti JWL kembali. Oke, ya. Ini menyimpan sudah selesai, tetapi nanti bahwa apa namanya? Atau boleh kita coba dulu aja ya, kita coba bener apa enggak nih ya. Nanti supaya yang ini agak ribet nih di dalam tombol penyimpanan ya. Coba kita buat dulu, sampai di sini harusnya sudah tersimpan. Memang nanti anggotanya siapa, judulnya apa, petugasnya siapa, itu belum muncul memang ya. Tapi coba kita tutup saja yang ini, kita coba run ya. Run. Oke, datanya masih kosong begini ya. Nah, ini sudah berjalan ya. Jadi pada saat kita run di sini bahwa tombol tambah dan keluar ini hidup, sedangkan tombol simpannya mati. Oke, kita akan coba tambah ya. Kalau tambah mestinya akan muncul 10001 gitu ya. Nah, tanggalnya data yang lainnya kosong. Coba ya kita klik tambah. Oke, muncul ya. 1001 sudah muncul. Tambah lagi. Nah, 002 ya. Nah, gini. Ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini nanti kita akan isi datanya di sini ya. Misalnya tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 5 Oktober 2022. Kemudian anggotanya tadi saya punya anggota 1000001. Nah, ini namanya belum ada ya. Kode buku ini misalnya adalah kode bukunya 1000001. Nah, ini sebenarnya kalau kita nulis begini, harusnya ini tombol simpan ini hidup, sedangkan tambah dan keluar ini harusnya mati. Gitu ya. Nah, ini nanti kita akan coba buat. Oke ya. Oke ya, jadi kalau begitu kita akan coba buat ya supaya pada saat kita nulis begini, ya pada saat kita menulis, maka harusnya tombol simpan ini hidup, sedangkan tambah dan keluar mestinya mati. Ya, oke kita akan coba buat seperti itu. Ya, coba kita keluar ya. Oke, ya, udah berfungsi ya, keluar ya. Oke, maka di yang terbuka ini, di masing-masing ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini ada pengaturan di dalam interaktif chain-nya ya. Oke, kita akan coba tunjukkan saja langsung. Ya, di teks 2 ini kita double klik. Nah, ini. Nah, ini ada teks 2, objeknya teks 2, prosedurnya kita cari interaktif chain. Nah, ini ya. Interaktif chain ini. Nah, gini ya. Nah, ini terkait dengan pengaturan tombol tadi ya. Kita punya 3 tombol ya. This form, ya ini tidak usah diawali dengan apa select ya, tidak usah. This form titik comment ya, comment 1. Oke, enable. Nah, gini ya. Sama dengan dalam hal ini comment 1 itu adalah keluar, jadi kita matikan. Nah, jadi false. Nah, ini bisa kita copy saja. Ya. 2, 3 ya. Oke. Ini 2, ini 3. Nah, 1 dan 2 mati, yaitu keluar dan tambah mati, sedangkan simpan kita hidupkan. Jadi ini true.
Nah, gitu. Nah, sudah. Nah, kita tadi punya beberapa, bukan hanya teks 2 ya. Jadi ini karena ini kita juga akan menulis hal yang sama, ini kita copy saja ya, kita blok. Ya, kita blok ya. Kita blok, kita copy, di sini kita copy ini ya. Nah, kemudian ini kita tutup saja. Nah, kita buka lagi yang teks 3 ini, double klik, kita cari interactive change-nya. Kita cari interactive change-nya. Udah di sini kita paste. Oke. Kita tutup lagi. Kita pindah ke teks 5. Teks 5 kita double klik. Oke, jangan langsung paste ya. Jadi kita mesti cari dulu ya teks 5-nya. Oke. Kita cari interactive change. Ini paste. Oke, sudah. Berikutnya apa? Teks 7 ya, teks 7 kita ini buka, double klik. Ya, ini teks 7 sudah, kita cari interactive change. Ini. Paste. Oke. Oke, ini yang ketujuh sudah ya, terakhir yang 9 ya. 9 kita double klik ini. Oke, teks 9 prosedurnya adalah interactive change. Oke. Begini. Nah, gitu ya. Oke, sudah selesai saya kira ya. Kita akan coba lagi. Ya, kita berada di data yang kedua ya. Oke, kita run. Nah, ini ya, data kedua. Ya, coba kita tulis tanggal, harusnya nanti tombol ini akan berpindah ya. Jadi yang tambah dan keluar yang tadinya hidup, harusnya mati, simpannya menjadi hidup ya. Kita coba ya, misalnya tanggal 5 tadi ya. 05, oke ya, sudah berubah ya. Sudah berubah nih. 05, 10, 2022, anggotanya misalnya 1000001, kemudian bukunya adalah 1000001 juga misalnya, tugasnya 10101 ya, 01 begini, kemudian harus kembali misalnya tanggal berapa, 15 misalnya, 15 Oktober 2022 ya. Coba kita simpan. Oke, coba ya kita. Nah, waktu disimpan mestinya ini nggak balik lagi ya, belum balik lagi. Ini mestinya begitu klik simpan ya, harusnya ini kembali lagi nih ya, simpannya mati itu ya, kemudian tambah dan keluarnya mestinya hidup. Oke, tapi untung kita masih punya ini ya, kita coba dulu lah ya. Coba nanti kita keluar terus masuk lagi, run lagi ya, apakah masih muncul atau tidak. Kalau sudah muncul berarti tombol simpan sebenarnya sudah berfungsi ya. Coba kita klik keluar. Oke. Ya, kita run lagi. Nah, ternyata masih ada. Oke, berarti tadi tombol simpan sebenarnya sudah berfungsi ya, sudah berfungsi. Oke, saya akan coba apa namanya supaya tadi begitu klik simpan ya. Jadi misalnya ini saya ganti 02 ya. Oke, ya, ini ya. Nantinya begitu kita klik begini harusnya kembali lagi nih. Simpannya redup, kemudian ini tambah dan ini ya hidup gitu ya. Oke. Saya akan gunakan jadi gini ya. Apa yang ada di tombol tambah tadi bagian bawah ya, saya akan copy ke dalam simpan. Yang mana yaitu ini ya, saya double klik aja ini. Nah, ini bagian bawah ini saya copy. Ya, saya copy. Di mana ada salah satunya ada perintah ini nih. Nah, ini ya. Oke, saya copy semuanya saja ini. Ya, ini saya copy ini. Kita akan kopikan ke dalam simpan. Oke, kita buka tombol simpan. Ini, oke, saya kasih jarak aja ya. Misalnya segini. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Ya, coba kita
run ya, apakah sudah memang begitu atau enggak ya. Coba kita run ini, gini ya. Oke, misalnya saya ganti ini 101 lagi lah ya. Oke, nah ya. Oke, coba kita simpan ya. Ini harusnya 101 ya. Kita simpan dan ini harusnya berubah nih ya. Simpannya mati, tambah dan keluarnya hidup. Coba kita klik. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi sudah berfungsi. Nah, selanjutnya kita ingin nama-nama ini muncul nih ya. Nama-nama ini muncul nih. Sekarang ini kan belum ada ya, belum ada nih. Ya, jadi ini sekarang kita akan menampilkan nama anggota, judul buku, nama petugas. Nah, jadi kalau diklik simpan harusnya muncul. Oke, ya, berarti ini karena tombol keluarnya sudah hidup, ya, berarti sekarang keluar ini tidak harus pakai yang atas ini ya, kita bisa langsung pakai yang ini. Oke, ya, seperti itu. Ya, oke, kita coba lengkapi yang simpan tadi ya, simpan. Nah, gitu ya. Nah, kita akan tuliskan di sini ya beberapa perintah yang memungkinkan tadi ya nama anggota, nama petugas, judul buku harusnya keluar. Oke. Oke, kita akan coba ini ya, ini kita di sini kode anggota ini sudah diisi nih. Nah, kita akan membuat variabel ya tentang kode anggota ini ya. Misalnya saya akan membuat variabel namanya apa? KD anggota. Ya, katakanlah saya akan tuliskan KA aja ya. KD anggota KA. Nah, ini variabel yang sekali lagi variabel itu bebas aja. Bahwa KA adalah KD underscore anggota. Oke. Ya. Jadi KD anggota itu milik siapa? KD anggota miliknya transaksi. Nah, kan gitu. Oke. Ya. Nah, kalau kita ingin tahu nama anggota, tentu kita harus mencari nama itu yang ada di dalam file anggota. Nah, berarti kita select anggota. Nah, gitu ya. Select anggota. Nah, kita akan cari di anggota itu, yaitu locate for kode sama dengan KA. Nah, itu ya. Jadi KA itu yang tadi nilai yang pertama adalah 101. Berarti kita akan mencari nama dari anggota yang kodenya adalah 101. 10001 gitu ya. Nah, berarti kita bisa tulis saja misalnya nama anggota. Saya tulis saja NA misalnya. Nama anggota adalah apa? Nama. Nah, gitu ya. Nama. Nah, kita berarti di sini sudah punya ya variabel baru adalah NA ya, yaitu nama anggota. Ya, nama anggota itu tadi tersimpan dalam field nama dari tabel anggota. Ya, jadi ini harus tahu juga nih nama feed yang ada di dalam anggota. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah punya variabel NA. Nah, sekarang ini kita akan isikan ya, kita isikan yaitu ke dalam tabel transaksi ya. Yaitu di dalam tabel transaksi kita punya apa? Kita punya feed yang namanya NM anggota. Nah, jadi kita bisa berikan perintah replace ya NM underscore anggota. Anggota with apa?
NA. Nah, gitu. Ya. Oke. Sehingga nanti, nah ini nanti akan terisi nih yang ini. Ya, akan terisi. Ya, coba kita, oke ya, segini aja dulu. Kita coba ini boleh aja kita tutup. Ya sebenarnya tidak harus ditutup nih ya. Oke, tidak usah tutup aja ya karena nanti kita balik lagi. Jadi nanti kalau kita tidak tutup, nanti kita baliknya lagi ke posisi ini lagi ya. Oke, saya langsung run saja ya. Langsung run ini. Oke. Ya, misalnya kita akan ubah yang ini lagi aja lah ya. Sekedar supaya apa? Tombol simpannya jadi hidup. Oke, saya kembali ke 102. Oke, simpan. Ya, coba ya kita klik simpan. NM anggota is not found. Sebentar. NM anggota. Ada yang salah, sebentar ya. Oke, maaf ya kalau sebentar. Oh iya ini. Oh iya. Jadi oke, ini NM anggota berarti kan kalau perintahnya hanya begini, berarti yang kita buka NM anggota itu kan di tabel anggota. Jadi memang tidak ada. Oke, jadi ada sedikit kesalahan di sini. Jadi ini mestinya select transaksi. Nah, ini ya. Select transaksi. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian ya. Jadi yang punya NM anggota itu adalah tabel transaksi. Ya, coba kita ulang lagi ya. Ya, jadi sekali lagi ya ini kalau tidak ditutup begini, jadi nanti kalau ada koreksian apa namanya kita kembali ke sini lagi, kita posisi masih di sini. Ya, jadi tidak harus bolak-balik. Oke, kita coba run aja langsung. Oke. Ya, ini saya ubah lagi aja. Jadi sekedar untuk tadi ya simpannya ini muncul hidup. Oke, satu, oke, hidup. Kita klik simpan. Oke ya, udah keluar ya. Misalnya kita ganti lagi nih, coba 02 simpan. Oke, ganti. Kita ganti 3 simpan. Oke ya, jadi udah berubah. Nah, ini tinggal buku dan petugas ya. Petugas. Coba kita keluar. Oke, keluarnya ini langsung menuju ke tempat tombol simpan ya. Nah, ini ke sini lagi. Oke. Ya. Oke. Kita ya karena ini transaksinya sudah dibuka ya, maka kita bisa langsung buku ya. Kode buku kita misalnya kode buku kita namakan KB gitu ya. KB ini ya. Ini mau dibuka di sini boleh atau di sini juga boleh. Kenapa boleh? Karena di sini juga kita kan akan buka di transaksi. Sedangkan ini juga transaksi kan gitu. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Ya. Oke. Saya buka di sini di mana nih kira-kira? Oke, di sini aja deh ya supaya ya jadi bahwa kita akan membuat variabel baru namanya KB sama dengan apa tadi? KD buku. Nah, gitu ya. KD buku sama dengan kode KB sama dengan KD buku. Ya. Jadi ini KD buku yang ada di tabel transaksi. Oke, kita akan cari nama bukunya apa. Maka kita akan buka select buku. Ya, buku. Ya. Nah, kode buku yang KB ini judulnya apa? Nah, ini kita bisa locate for apa di buku itu kita punya kode ya, for kode sama dengan KB. Oke ya. Ya, ini karena di sini KB, maka ini harus KB ya. Ya, jadi KB ini sebenarnya tergantung penamaan di sini. Ya, jadi kalau di sini nanti penamaannya beda, silakan aja. Oke, seperti itu.
Kemudian, oke, berarti kita akan membuat judul ya. Judulnya apa? Judul buku. Nah, judul buku misalnya kita tuliskan aja nama variabelnya adalah JB misalnya ya. JB, judul buku. Nah, judul buku di dalam tabel buku, judul itu apa? Ternyata kalau kita lihat nama filenya adalah judul. Nah, ya, jadi judul. Nah, gini ya. Oke. Sudah ya. Jadi kita sekarang sudah punya variabel JB gitu ya. JB yaitu judul buku. Nah, kita selanjutnya buka lagi select transaksi. Ya, select transaksi yaitu kita akan mengisikan yaitu replace apa tadi? JDL underscore buku. JDL ya underscore buku itu with apa JB. Nah, JB. Nah, gitu ya. JB. Coba kita run langsung. Oke, kita coba yang kita ubah ini aja. Atau yang ini juga boleh ya. Kode buku 2 ya, sekedar supaya tombol simpannya hidup. Kita klik. Oke, udah ya. Kita ubah jadi 1 lagi. Oke. Kita punya berapa tadi? Ada 4 ya kalau saya. Oke, 3. Nah, udah. Oke. Nah, tinggal kita bicara tentang nama petugas. Oke, kita kembali lagi sini yaitu KD petugas. Oke, saya akan gunakan KP gitu ya. KP. Oke, saya akan copy aja ini KP. Ini kita akan buka transaksi. Kebetulan di sini juga ada transaksi, jadi saya akan tulis saja KP sama dengan KD petugas, gitu ya. Petugas sudah, kemudian kita select ya, jadi ini sama dengan sebelumnya. Petugas locate for kode sama dengan KP. Oke. Nah, di petugas ini untuk menyebutkan nama, Anda feed-nya adalah nama ya. Jadi misalnya saya tulis saja NP ya, nama petugas sama dengan nama. Oke. Sudah, kemudian kita simpan di sini yaitu select transaksi. Ya, select transaksi ini ya. Kemudian kita tulis ya, replace ada nm ya, nm underscore petugas. Ya, oke. Nm tugas, kemudian replace kok replace transaksi. Oh, salah. Oh, ini salah. Replace nm petugas with. Nah, ini salah ya. Oke. Replace with and pick. Nah, nama petugas. Oke. Ya. Oke, ini mau diluruskan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Oke, saya kira sudah selesai barangkali sampai di sini. Ya. Oke. Coba ya, kita run saja. Oke, ya. Nah, coba kita ubah yang ini juga nggak apa-apa ya, sekedar sekali lagi untuk supaya simpannya ini muncul ya. Oke, simpan. Oke, muncul ya. Kita ganti, saya kebetulan Bu petugas punya 4 ya. Oke, ini 1, simpan. Oke, ya. Oke, ini misalnya 4. Oke, ya. Oke ya, jadi udah selesai begitu ya untuk peminjaman ya. Nah, ini untuk editnya ya, untuk kemudian nanti kita bisa tambahkan untuk
untuk menampilkan ya, untuk pinjaman pinjam daftar ya. Oke, jadi intinya yang ini sudah selesai ya. Nanti coba akan saya tambahkan untuk menambahkan untuk daftar pinjaman ya, atau pinjam daftar ya. Oke, saya kira ini sudah selesai. Oke, kita bisa ya. Jadi ini boleh ditutup saja ya. Jadi sudah selesai yang ini. Oke, ya. Nah, selanjutnya ini karena tadi hilang ya. Ini kalau mau memunculkan lagi kita sudah gunakan yang ini ya, comment window. Ya, comment window kita klik saja di sini. Ini ya. Maka kita bisa bisa buka atau kita mulai untuk pinjam daftar ya, yaitu modify, mau ditulis lagi boleh atau ini diganti dengan kata daftar boleh ya. Jadi atau kita tulis saja lah ya, modify form pinjam underscore daftar. Oke, seperti ini. Oke, ini seperti tadi ya, kita ini lebar maksimalkan saja. Ini kita lebarkan, kemudian ini kita turunkan begini, sudah. Selanjutnya form 1 ini kita akan ganti menjadi daftar peminjaman buku. Oke, daftar. Nah, ini form caption ya. Captionnya kita ganti menjadi daftar peminjaman buku. Pinjaman buku ini sudah. Kemudian ini ya, minimize dan maximize kita hilangkan saja. Kita cari di max min ya, max button. Ya, max button kita polkan, min button kita polkan. Oke, hilang ya. Kemudian berikutnya ada show window. Ya. Show window ini ya. Kita ganti menjadi in top level. Kemudian ada satu lagi, ada window type ya, window type ya, window type kita ganti menjadi model. Oke, sudah selesai. Kemudian ini kita boleh tambahkan di sini tombol, 2 tombol. Kita klik tombol di sini, kita bisa atur. Nah, ini misalnya. Ya, ini kemudian kita copy ya. Kita copy, paste. Nah, ini. Yang pertama, yang ini kita ganti menjadi, kita isi captionnya menjadi keluar. Nah, ini kita ganti menjadi edit. Atau mau ditulis edit data juga boleh ya. Misalnya ini mau ditulis edit data. Ini juga boleh. Ya. Oke, yang keluar ini seperti biasa. Kita double klik ya. Kita berikan this form release. Nah, gini. This form release, kurung buka, kurung tutup. Oke. Ini. Oke, yang ini kita gunakan untuk memanggil pinjam edit ya. Yaitu kita double klik di sini, kita berikan do form pinjam underscore edit. Nah, gitu ya.
Ini untuk memanggil form pinjam edit. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kemudian kita akan ada pengaturan, ada 3 ya, ada activate, init, dan load. Nah, cuma di sini untuk yang activate nanti akan kita buat agak terakhir setelah kita sudah membuat grid-nya ya. Oke, kita double klik aja di sini. Oke, dari load dulu ya. Load di sini nanti berbeda dengan edit ya. Kalau edit tadi ada if not use ya. Kalau ini cukup close all aja. Close all ini, kemudian diikuti dengan use yang 4 tabel tadi ya. Use anggota in 0 ya. Jadi in 0-nya ini mutlak ya, karena sekarang kita bicara dengan 4 tabel atau tabel lebih dari 1. Jadi ini wajib ya. Oke, ini kita di sini tidak menggunakan if not use lagi ya. Tidak bisa. Ini kita copy aja 2, 3, 4. Anggota, kemudian ini urutannya sama dengan tadi, boleh tidak juga nggak apa-apa. Itu petugas, terus buku, terus transaksi. Oke, ya, seperti itu. Sudah selesai, begini aja. Kemudian yang kedua adalah init. Oke, init. Oke, yang init sama persis dengan yang ada di edit tadi, ya, yaitu tab, top, off, kemudian set, date, Italian, oke, kemudian satu lagi set, century ya, oke, century on, oke, ya sudah 2. Ya sebenarnya satu lagi activate ya, tapi activate-nya nanti aja kita akan buat ya. Jadi ada load ya, ada init ya. Oke ya, jadi kalau sudah diisi begini tulisannya tebal dan berada di bagian atas ya. Ini pun tetap urut. Oke, selesai. Kemudian kita akan buat grid-nya ya. Kita akan buat grid. Mana grid? Oke, ini. Nah, ini ya, grid ini. Kita klik grid. Nah, ini di mana nih kira-kira? Nah, gitu. Oke. Oke. Berikutnya untuk memastikan bahwa kan yang kita akan buka kan ini transaksi ya. Jadi untuk memastikan sudah terbuka, kita boleh aja run dulu ya. Kita run aja dulu. Ini untuk memastikan pasti file apa namanya atau tabel transaksinya sudah terbuka. Nah ini yang muncul ini anggota malah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita ya jadi karena ada perintah tadi sudah kita use tadi 4 kali ya. Jadi ini sudah terbuka, kita boleh keluar. Nah, kita langsung di sini klik kanan builder. Builder. Nah, ini ada beberapa file ya, ada anggota, buku, petugas. Jadi tadi yang muncul tuh data anggota ya. Tapi dalam hal ini kita akan munculkan yang transaksi. Oke, ini transaksi. Nah, mungkin kita tidak akan munculkan semua ya. Mungkin cukup nomor urut, tanggal, kemudian namanya saja, nama anggota, kemudian misalnya judul buku, ya petugas mungkin tidak usah barangkali ya. Kemudian jadwal aja ya, jadwal kembali aja. Oke, misalnya ini aja ya yang kita munculkan. Ya, sebenarnya mau lebih banyak pun silahkan aja ya, tapi saya coba ini saja. Sudah kita oke ya.
Kemudian kita lebarkan, kita akan bawahkan. Oke. Ya, ini yang hitam ini ya. Ini kita hilangkan saja. Delete mark ya. Delete mark. Delete mark itu delete mark. Nah, ini ya. Oke, kita hilangkan jadi yang tadi yang true jadi false saja, jadi hilang. Sudah, kemudian ini read only-nya kita atur supaya true gitu ya. Oke, read only R. Read only, nah ini ya. Nah ini sekarang ini false, kita ubah jadi true. Kemudian apa? Grid line ya. Grid line-nya atau ini ya, scroll-nya dulu ya. Boleh scroll-nya, scroll to S ya. S berarti di bawah, scroll bar ini ya. Scroll bar-nya kita ubah yang vertikal saja. Seperti itu. Kemudian apa? Kalau saya biasanya ini ya, dari sini ya, garisnya supaya biru lah ya. Berarti grid line color. Ya, ini ya. Line color kita ubah misalnya menjadi biru. Oke, seperti itu. Kemudian ya. Sudah ya. Sudah, kemudian nah ini paling pengaturan ini ya. Pengaturan kolom ini ya. Oke ya, ini adanya di grid ya. Nah, ini di grid ini kita kolom ya. Nah, udah. Kita akan atur-atur misalnya tanggal kembali segini, judul buku mungkin lebih lebar ya, lebih lebar ini, nama anggota ya seperti itu, barangkali nomor urut dipersempit saja, tanggal segini. Oke. Ya nanti bisa diatur lagi ya. Nah gitu ya, barangkali ya, ini nama anggota, tadi judul lebih lebar. Oke. Nah, itu ya, kali seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal mengatur judul ya. Oke, untuk judul saya tidak berikan saja, silahkan kalian atur. Nah, ini yang kurang satu lagi, atau ini kalau mau diatur-atur juga silahkan ya, ini supaya ini enak nih garisnya ya, mau dinaikkan sedikit boleh, nah, gitu, atau turun sedikit. Nah, ini kalau kayak gini agak susah, boleh ngaturnya lewat ini ya, kita tinggi ya, tinggi. Nah, ini coba kita atur 398. Bagus nggak? Dikurang 399. Oke ya. Gitu ya. Ya, jadi untuk yang nama-nama ini mau diletakkan di tengah atau ini saya tidak bisa saya sampaikan di sini. Nah, terakhir pengaturan di form-nya yaitu tentang activate ya, activate. Ya, jadi activate kita coba, tadi sudah ada init, ada load ya. Saya tambahkan satu yaitu activate ya. Kita double klik di sini ya. Jadi init sudah, tadi load sudah, nah tinggal activate ya. Activate ini isinya hanya satu baris ya, yaitu this form grid ya, grid ini refresh. Nah, gitu ya. Refresh. Buka, tutup. Oke, sudah selesai. Oke, berarti sudah selesai saya kira ini ya. Ini jadi sekali lagi ini kalau yang ini tadi judulnya di tengah silakan aja. Ya, kita coba run. Oke ya, kita sudah punya dua ya.
Nah, ini kalau data yang nomor 1 misalnya, oke, kita klik edit, keluar ya. Nah, ini ya. Jadi misalnya tanggal berapa? 1 Oktober ya 2022 ya. Anggotanya 6 digit ya. Oke, misalnya 4. Ya, ini kalau mau disimpan boleh aja tuh langsung keluar ya. Kode bukunya 100003. Kemudian ini mau klik simpan juga boleh, tidak juga apa-apa ya. Baru ya, jadi 103. Ya, kemudian misalnya harus kembali tanggal 10 ya, tanggal 10 Oktober 2022. Oke, kita simpan. Oke, seperti itu ya. Ini kembali, nah gitu ya. Udah, ini ya. Tambah lagi ini yang 1, kita tambah. Nah, yang ketiga ya, 3 misalnya tanggal berapa? Tanggal 6 Oktober 2022 ya. Anggotanya 1003. Kemudian kode bukunya adalah 100002 ya. Kemudian petugasnya 103. Kemudian tanggal harus kembali misalnya tanggal 12 Oktober 2022. Oke, simpan. Oh, ini anggota 00 anggota tadi nolnya berarti tidak ada kode itu ya. Nah, ini ya barangkali. Oke. Ini 100 oke. Ini mestinya nah gitu ya. Oke. Nah, ini sampai di sini tinggal status tadi ya. Status buku belum kita apa-apakan ya. Jadi harusnya begitu dipinjam begini bukunya ada menjadi tidak ada atau bahkan kalau tidak ada tidak bisa. Oke, tapi mungkin nanti saja. Ya, sementara ini yang kita bisa bahas ya. Jadi ya seperti itu. Silahkan dicoba ya karena ini materi ini hanya bisa dipahami kalau memang dicoba ya. Kalau hanya dilihat saja mungkin agak susah untuk bisa diikuti. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.